Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Madu Patra Jujur. Oke, kali ini teman-teman kita akan membagikan ilmu bagaimana cara tips packing yang aman untuk pengiriman bibit ya, agar sampai ke tujuan dengan selamat dan tidak terjadi hal sesuatu atau kerugian bagi penjual ataupun bagi yang menerimanya. Bagaimana sih cara packing tanaman yang bagus, yang rapi dan aman sampai tujuan? Simak terus ya video ini teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, sebelum teman-teman mengirim, alangkah bagusnya saya memberikan tips bagaimana agar konsumennya tidak kecewa dengan barang yang kita kirim. Tips yang pertama adalah deskripsi dari tanaman yang dikirim. Jadi kita harus sertakan fotonya, terus bibitnya itu tingginya berapa, dan juga polybag. Usahakan untuk teman-teman yang ingin kirim bibit itu polybag yang kecil, karena kalau polybag besar itu nanti akan memakan volume atau memakan berat dari di ongkos kirimnya tersebut, nanti akan menjadikan beban buat si konsumen. Makanya di sini saya itu umumnya membuat bibit itu dengan polybag berukuran kecil ya, itu kurang lebih diameter 10 cm ya, jadi nggak besar amat. Terus juga nanti packingnya juga mudah. Ini kalau di packing biasanya 1 kilo untuk berat tanamannya. Untuk tinggi tanamannya itu semakin tinggi nanti akan hitung volume, jadi kisaran 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi tanaman ini tuh kurang lebih tingginya kurang lebih ada 60 cm ya. Yang sebelah kanan itu tinggi kurang lebih antara 56-57, sedangkan yang sebelah kiri itu kurang lebih 60 cm ke atas ya, kurang lebih hampir 80 lah. Harus ada deskripsinya, itu tips yang pertama. Terus juga tips yang kedua adalah usahakan tanaman itu kondisinya fit, karena umumnya tanaman yang akan kita kirim itu sejauh-jauhnya itu, contoh dalam Pulau Jawa paling lama itu 3-4 hari, sedangkan di luar Pulau Jawa itu sampai 1 minggu. Jadi teman-teman harus mengukur ketahanan atau kesiapan dari tanaman tersebut. Bisa dilihat ini, saya biasanya itu kalau mau ngirim itu akarnya harus bagus. Bisa dilihat akarnya sudah tembus di bawah, dan juga tadi di atas juga ada, cuma itu sebelah situ. Nah, itu yang warnanya putih, bisa kelihatan. Nah, itu sudah tembus ke atas dan juga sudah tembus ke bawah. Ini menandakan bahwa perakarannya bagus. Yang kedua ini juga sama, itu bisa kelihatan akarnya sudah tembus. Jadi usahakan untuk perakarannya bagus, untuk pertumbuhan daunnya juga bagus ya teman-teman. Jadi nanti di jalan juga akan kuat. Untuk tips yang keempat adalah cara packingnya. Cara packingnya harus aman. Bagaimana sih cara packing aman? Oke, kita lanjut ke packing menggunakan kardus ya. Simak terus video ini teman-teman. Oke, setelah itu kita bungkus menggunakan plastik ya teman-teman, supaya nanti tidak ambrol atau tidak keluar media tanamannya. Oke teman-teman, tips yang selanjutnya adalah cara packing. Lah, ini di belakang saya seperti biasa saya sudah menyiapkan dulu kardusnya. Cuma bagaimana sih cara membuat seperti ini, akan saya bongkar dulu ya. Nah, jadi usahakan teman-teman itu kalau ingin packing itu usahakan menggunakan kardus yang tebal ya. Ini saya mencari di tempat toko ya, di toko-toko itu biasanya ada kardus yang ukurannya besar seperti ini. Nah, ini alhamdulillah saya nemu bekas kardus dari kulkas ya, jadi cukup lebar diameternya. Nah, ini saya ukurannya itu 10 cm teman-teman. Jadi lebar ini 10 cm, ngikuti dari si polybagnya. Jadi kalau polybagnya itu diameternya 10, panjang lebarnya 10, kita pun untuk kardusnya sama. Nah, jadi usahakan menggunakan ukuran sesuai dengan polybag. Untuk tingginya sendiri ini ngikutin tanamannya. Lah, tanaman yang ingin saya kirim ini tingginya kurang lebih tadi antara 70 sampai 80 cm. Maka saya menggunakan yang ukuran ini teman-teman. Oh, wow. Nah, kurang lebih ini tuh kan. Nah, saya menggunakan yang ini. Nah, ini 10 cm lebarnya, panjangnya kurang lebih 80 cm. Nah, untuk membuatnya kita menggunakan penggaris ya. Ini buat teman-teman, kita ngukurnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini 10 cm. Nah, ini 80 cm. Kita potong seperti ini. Ya, teman-teman. 10 menjadi 5. Kalau saya menjadi 5 bukan 4. Supaya apa sih? Supaya yang satu itu buat penahan. Ini di dalam ini penahan. Jadi
ini nggak ringsek teman-teman. Biasanya itu pengiriman bibit itu biasanya pada ringsek, pada rusak gara-gara cara packing gerdusnya yang salah. Jadi usahakan menggunakan 5 sisi ya teman-teman, jangan menggunakan 4. Nah kurang lebih seperti ini. Ini untuk pengiriman bibit. Lah kalau menggunakan kayu juga bagus, cuma biasanya kalau kayu itu akan memakan beban di biaya ongkos kirimnya. Saya umumnya menggunakan gardus, asalkan gardusnya itu tebal, kuat, dan kering, insya Allah sampai di tujuan akan aman teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah untuk alas bawah dan alas atasnya teman-teman. Nah ini untuk alas bawahnya sudah saya sediakan. Ini untuk alas bawah dan alas atas ya. Ini tujuannya nanti buat di atas sini dan juga di bawah sini untuk penahan. Kita tekuk seperti ini. Nah, ini yang nanti buat alas untuk dudukannya si tanamannya supaya tidak jatuh. Kita sediakan plastik. Ini buat diikat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Supaya nanti medianya tidak ikut keluar. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita taruh di sini. Nah, seperti ini teman-teman di alasnya. Terus kita lakban. Kita lakbannya itu di bawah seperti ini. Terus kita taruh atas seperti ini. Ini tujuannya supaya tidak ikut jatuh ya. Seperti ini. Nah nanti tujuannya supaya tidak jatuh seperti ini. Nanti kalau dijengking, bahasa Jawa dijengking tidak jatuh teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan. Ini kita tinggal masukkan seperti ini. Kita paskan yang di kanan, yang di kiri. Seperti ini. Lah, nanti yang di bawah sini kan ada kanan kiri nih. Lah ini buat dijepit sini kanan dan kirinya. Nanti gambarannya itu akan seperti ini. Lah seperti ini. Terus kalau dijengking seperti ini tidak jatuh teman-teman. Karena ini kejepit ya di sini ya. Ini buat penahan di bawah. Ini yang terpenting di sini teman-teman. Jadi nanti tanamannya tidak rusak. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu kita kunci dulu. Menggunakan lakban. Kita putar seperti ini. Oke. Kurang lebihnya ini tinggal kita jepit saja yang ini. Seperti itu. Tapi usahakan yang di atas juga kita kunci dulu biar enggak lepas. Nah, di sini. Oke, bila sudah seperti ini, kita balik pun nggak masalah karena aman, karena ini sudah sebagai penguncinya. Paham ya teman-teman? Oke, kita tinggal kunci yang sebelah atas kita lakban seperti ini. Terus yang di sini pun sama, kita lakban. Nggak kelihatan. Nah, ini kita tutup juga yang di atas seperti ini. Kita tempelkan di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita putar juga sebelah sini ini. Biar nanti kencang. Yang di sini juga kita putar. Oke. Jadi ini akan aman. Posisi tanaman itu kebalik ya. Itu bisa dilihat. Ini nggak bakalan
jatuh ke bawah karena sudah ada penjepit atau penahan di atas. Jadi ini kepisah ya, ini potongan saya sambung dengan lakban, yang ini masuk ke dalam, yang ini keluar. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, seperti ini. Ini kan udah masuk nih teman-teman. Nah, sedangkan ini kita tekuk ke sini. Loh. Nah, ini kita tekuk ke sini. Seperti ini. Jadi ini buat nahannya di dalam, ini yang satunya nahan di atas. Terus kita lakban. Kita lakban motor juga. Oke, jadi dah. Nah, ini yang di tengah kita lakban 2 lagi supaya biar kencang ya. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman. Ini kurang lebih packingannya seperti ini. Ini insya Allah sudah aman. Ini sudah saya coba kirim sampai 10 pohon. Alhamdulillah nggak pada mati, kecuali satu saya pernah kirim di daerah Jawa Timur itu mati, mungkin karena kondisi tanamannya belum fit, itu karena akarnya belum banyak. Nanti kita jangan lupa kasih nama dan juga tanda panah ke atas. Walaupun ini aman, di balik aman, tapi tetap kita kasih tandaan arah panah ke atas supaya nanti di jalan agar aman ya teman-teman. Tips yang kelima adalah mengecek biaya ongkos kirim, dan memilih jasa pengiriman yang tercepat. Terus juga jangan mengikuti keinginan kita, harusnya kita yang mengikuti keinginan konsumen. Kita tanyakan dulu, contoh di daerah Bali, Mas di situ apa yang tercepat di tempatnya Mas? Apakah CNT, pos, tiki, dan jasa pengiriman lainnya? Apabila konsumen tersebut membilang atau mengatakan jasa pengiriman A ini yang terbaik, maka kita harus mengikuti keinginan konsumen tersebut. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk terakhir adalah cek dulu ongkos kirimnya berapa, dan jangan lupa carilah yang tercepat, karena tanaman tumbuhan ini adalah berbagai jenis tanaman tumbuhan yang kita kirim adalah tidak bisa bertahan cukup lama. Paling lama adalah 1 minggu, itu pun tergantung dari jenis pohonnya ya. Kalau untuk daun bias sendiri saya paling lama itu 4 hari itu pernah layu ya. Jadi saya untuk kirim luar Jawa itu masih khawatir ya, kalau masih di dalam Pulau Jawa oke saya pasti menerima, tapi di luar Pulau Jawa itu saya khawatir karena nanti akan resiko matinya akan lebih besar daripada pengiriman yang di dalam Pulau Jawa. Oke, kalau lebih seperti itu teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan silakan bagi yang ingin bertanya silakan kalian komen di video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.